A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali mempelajari, menelaah ya, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil ibrah, ambil pelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima bacaan ya, salawat dan salam kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, di manapun Anda berada, kembali di program Tadabbur Al-Quran, kita akan melanjutkan kajian di surah Al-Baqarah, dan hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-74. Sebagaimana yang sudah kita ulas di episode sebelumnya, di ayat yang ke-73 ya, kemudian 72 ya, dari ayat yang ke-70 ya, 70 sampai ayat yang ke-68 ya, dari ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-73 ya. Itu bagaimana nego ya, tawar menawar, bukan tawar sebetulnya, bukan tawar, memang tidak vulgar ya, apa yang dilakukan oleh Bani Israel, bahwa sebetulnya mereka sedang tawar menawar ya, tawar menawar untuk tidak mengerjakan gitu kan, untuk menghindari perintah menyembelih sapi gitu kan, tapi dengan bahasa yang halus ya, dengan bahasa mempertanyakan gitu kan. Ya, dia pikir dia berhadapan dengan siapa ya, padahal mereka berhadapan dengan Allah ya, zat yang maha mengetahui, yang menguasai alam semesta. Ya, pakai ditanya-tanya gitu ya. Sehingga kemudian justru itu mempersulit mereka. Walaupun akhirnya ya mereka bisa mengerjakan ya, mencari, menemukan sapi yang dimaksud ya, dan kemudian menyerahkannya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tetapi ya di dalam ayat yang ke-70 ayat yang ke-73 ya, ayat yang ke-70 di ayat yang ke-72 atau 71 itu disebutkan ya, hampir saja mereka tidak bisa mengerjakan. Ya, di sini disebutkan wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu ya. Karena itu tadi ya, banyak tawar menawarnya, banyak negonya.
Karena sikap yang seharusnya bagi seorang muslim adalah sami'na wa ta'na. Ya, datang perintah dari Allah maka kerjakan. Tapi yang dilakukan oleh Bani Israel ya tidak. Justru mereka kemudian mempersoalkan apa yang dimaksud dengan perintah itu. Padahal sudah clear ya, sembelihlah oleh kalian seekor sapi betina. Gampang. Tinggal nyari sapi kan gitu ya. Yang betina itu kan. Nah, tapi kemudian diperdetail, ujung-ujungnya kemudian mempersulit diri mereka sendiri. Nah, kemudian mereka berhasil mencari dan menyembelih sapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berlalulah ya setelah peristiwa itu, di mana peristiwa itu untuk mencari ya siapa pembunuh siapa pembunuh seorang pengikut Nabi Musa ya. Jadi ketika itu ada kasus pembunuhan tidak bisa diungkap dan akhirnya diketahuilah siapa pembunuh sebenarnya setelah mereka melakukan menjalankan perintah menyembelih seekor sapi betina ya. Nah, kemudian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, setelah peristiwa itu terjadi selesai ya, maka kemudian berjalanlah ya kehidupan Bani Israel dengan dinamika kekerasan keras kepala mereka. Kalau kita lihat di dalam sejarah ya bagaimana kemudian mereka mencela Nabi Musa, bagaimana kan setelah itu muncul tuh ya ada juga kaum ada Korun ya yang Allah sebut juga di dalam Al-Qur'an ya. Itu kan bagian dari Bani Israel juga. Dan itu kemudian menunjukkan ya, walaupun mereka sudah dianugerahkan seorang nabi yang luar biasa mukjizatnya, tetapi hati mereka itu ya, keras untuk menerima kebenaran ya, prinsipnya itu ya. Keras untuk menerima aturan. Nah, jadi mereka prinsipnya sebetulnya tidak mau diatur, tapi pengen senang gitu ya. Pengen bahagia tapi nggak mau diatur. Ingin hidup sesuka hati mereka tetapi nggak mau disiksa gitu. Ini kan bertentangan dengan prinsip hukum kehidupan gitu. Jangankan kita bicara hukum Tuhan gitu kan. Berbicara hukum kehidupan saja itu tidak bisa gitu. Ketika orang hidup dalam satu komunitas lalu kemudian masing-masing ingin hidup dengan cara mereka sendiri ya, tanpa kemudian tidak diganggu ya, tanpa kemudian tidak dihukum kalau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, itu nggak bisa gitu. Itu dari segi kehidupan normal kehidupan, dari segi hukum kehidupan saja sudah tidak bisa diterapkan, apalagi berbicara hukum Allah Subhanahu wa taala ya, yang tujuannya adalah ya mewujudkan ketentraman dunia kan begitu. Nah, ini yang kemudian dipertunjukkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dinamika kehidupan Bani Israel. Nah, hal itu sebagaimana Allah gambarkan di ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu ya, hatinya Bani Israel ya, pengikutnya Nabi Allah Musa alaihissalam menjadi keras. Yes. Kal hijarah ya, bahkan kerasnya itu seperti batu. Ya. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nah, jadi kalimat ini ya menggambarkan, cukuplah bagi kita menggambarkan bagaimana keras kepalanya Bani Israel ya. Pada zaman Nabi Allah Musa, bahkan sampai sekarang juga kelihatan. Bagaimana ya susahnya dinego mereka ya kalau sudah berhadapan dengan keinginan ya. Ya kan baru-baru ini terjadi ya, katanya ada 5 tokoh cendekiawan muslim ngakunya ya, datang ketemu presiden Israel lalu kemudian
ceritanya mereka ingin berdiskusi ya, tentang apa yang terjadi antara ya, Israel dan Palestina, plus di situ ada kepentingan Indonesia. Katanya ingin mendiskusikan, ya, melakukan pendekatan dialog untuk kemudian menyelesaikan konflik. Nah, sepertinya bagus itu ya, tapi ternyata ya para tokoh ini tidak belajar atau mungkin tidak melihat bagaimana perundingan-perundingan ya yang lebih besar bahkan ya diskusinya gitu kan yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh banyak tokoh ya, oleh banyak negara bahkan yang menjadi penengah. Ya tetap saja ya, mereka pada pendirian ya genosida gitu. Bagi mereka solusinya genosida gitu kan, untuk bebas menempati Palestina. Selagi masih ada orang Palestina, mereka merasa tidak akan bebas gitu kan. Makanya ya semua perundingan ya dipatahkan ya dengan prinsip menyalahkan pihak Palestina itu ya. Padahal jelas-jelas di dunia melihat mereka yang datang dan menjajah, tapi kemudian yang disalahkan negara yang dijajah, kan aneh gitu ya. Ya kerasnya itu seperti itu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, maka kemudian hati kalian menjadi keras setelah peristiwa-peristiwa itu. Setelah dulu mereka menego ya, bukan menego ya, mempersulit diri mereka sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu ya, demi menutupi ya, keengganan mereka melaksanakan perintah Allah. Nah itu kemudian terjadilah ya. Sebetulnya ini bisa jadi ya dari sisi lain merupakan laknat Allah kepada Bani Israel ya. Kepada sebagian Bani Israel. Itu yang terjadi gitu kan. Makanya hati yang seperti ini ya, kerasnya hatinya Bani Israel ini tidak ada tempat yang bisa melunakkannya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang menyebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya wa quduhan nasu wal hijarah. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya jagalah dirimu dan keluargamu ya, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, batu di sini ya tentu nggak ada hubungannya dengan batu yang kita lihat di dunia ya. Apa salah mereka dijadikan bahan bakar neraka? Nah kalau merujuk ke ayat ini, ayat yang ke-74 surah Al-Baqarah ini, ya, batu yang dimaksud di sini adalah batunya, ya, hatinya, ya. Ya, orang-orang Bani Israel dan juga orang-orang yang mengikuti ya, kekerasan jejak mereka di dalam itu tadi, ya, keangkuhan terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hatinya ya hukumnya menjadi keras, ya. Kerasnya seperti batu, gitu ya, yang nggak bisa dirubah, gitu. Ya. Walaupun fakta-fakta kebenaran ya, sudah diungkap, dibeberkan, tetap saja mereka tidak mau bergeming, tidak mau berubah, tidak mau merubah keinginan, gitu ya. Tidak mau merubah kondisi yang mereka inginkan ya. Pokoknya ya target kita tercapai. Inilah prinsipnya menghalalkan segala cara. Dan itu yang Allah jadikan kritikan keras ya, point of view-nya dari ayat ini ya, bahwa Allah ya, tidak menyukai ya, sikap keras seorang manusia ya, berhadapan dengan kebenaran. Ini kadang-kadang kan juga begitu kita ya, ada lihat ya orang-orang Islam melakukan amalan-amalan yang atau melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak tepat ya, mengikut syariat, lalu kemudian dikasih tahu Pak ya itu sebetulnya tidak diajarkan Rasul. Ya, malah cenderung itu adalah hal-hal baru yang sebetulnya merusak akidah gitu ya. Banyak yang kemudian tidak mau menerima ya, walaupun sudah dibeberkan gitu kan dalilnya apanya itu kan larangannya, tetap saja oh ada excuse-nya. Nah yang kayak gini nih ya sahabat iDream perlu diwaspadai ya, menimpa kepada diri kita ya, jadi ketika kita berhadapan dengan kebenaran, kalau kita ternyata dikasih tahu ya, datang hidayah dari Allah melalui mungkin murid kita, tetangga kita, guru kita, siapa ya kan, kadang-kadang kebenaran itu datangnya dari mana aja gitu kan ya, mengabarkan kepada kita bahwa kita berada dalam posisi yang salah ya, terima, jangan kemudian dibantah dengan 1001 macam alasan
dengan faktor gengsi ya. Itu apalagi udah dapat gelar UST ya, UST di depan namanya atau H gitu. Dikasih tahu itu salah Pak, yang benar tuh begini. Wah, susah menerima. Bahaya nih ya. Kalau sampai kita tunjukkan kekerasan hati kita menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah kita menjadi bagian dari penghuni neraka. Ya, karena Allah tekankan di sini, wa inna minal hijarah, adapun ya, batu-batu saja gitu kan yang kita lihat di alam dunia ini. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya. Sedangkan batu-batu yang kamu lihat saja ada kok yang mengeluarkan sungai atau memancarkan air. Memancarkan air dan menjadi sungai. Kalau kita perhatikan ya, air terjun itu ya itu munculnya di sela-sela batu. Kalau yang mungkin pernah pergi ke Swiss ya, atau melihat pemandangan di Swiss ya, itu banyak air terjun itu ya keluarnya dari batu pegunungan batu. Sebagaimana yang ayat Allah yang disebutkan di dalam ayat ini. Sedangkan batu yang kamu perhatikan saja banyak yang bisa memancarkan air. Mendatangkan manfaat ya. Artinya sekeras apapun batu itu bisa air keluar gitu dari celah-celah mereka. Berarti kan ada lubang ya. Ada celah ya, yang kemudian mendatangkan kebaikan. Jadi sampai Allah katakan demikian. Wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada pula yang terbelah lalu kemudian keluarlah mata air darinya. Ini kalau kita lihat fenomena di alam semesta di bumi kita terkait dengan batu. Ada yang begitu, bahkan saya pernah melihat ya dalam satu perjalanan ada batu yang kemudian di atasnya bisa tumbuh tanaman, pohon ya, di pegunungan. Oleh sebab itu kan batu gitu kan, tapi kemudian bisa ya pohon ya sebatang pohon nangkring di atas batu itu. Jadi sekeras apapun batu yang kita lihat di dunia ini ya, mereka masih bisa merubah ya, bahkan mendatangkan manfaat ya, bisa mengeluarkan air, bisa kemudian menjadi media tanam ya, mungkin di atasnya tumbuh ada debu, ada lumut apa semua, kemudian situ tumbuh tanaman, ya tetap bisa menjadi media gitu kan. Nah, tetapi hatinya Bani Israel ya, dan juga orang-orang yang selevel setipe dengan mereka ya, kerasnya melebihi itu. Sekarang itu kalau kita perhatikan bagaimana kekejaman, keangkuhan ya, Israel ya terhadap ya, warga Palestina yang mereka jajah itu luar biasa. Tidak masuk akal kok ada orang sampai sedemikian ya, kejamnya, kerasnya ya, tidak dan dungunya gitu kan, karena mereka kan penjajah tapi kemudian merasa jadi korban kan, dungu itu ya. Kalau bahasa Pak Rocky Gerung ya. Itu yang mereka pertunjukkan ke dunia. Jangankan orang Islam ya, non Muslim sekarang ini ya, kalau yang hatinya masih waras gitu kan, tidak menunjukkan keberpihakan kecuali kepada kemanusiaan gitu ya, itu bisa melihat ya, dan membenci orang-orang Israel ya, atas kekejaman mereka. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan kata Allah ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fenomena longsor. Allah perintahkan longsor timpa itu kan daerah situ. Meluncur itu. Longsor-longsor yang kita perhatikan secara hukum alam, bukan hukum alam ya, hukum Allah ya. Secara alamiahnya ya karena mungkin itu tadi ya ada tanaman, hutannya gundul, botak gitu kan, tanahnya labil. Yang kita lihat kan begitu, pada hakikatnya itu perintah Allah gitu kan. Allah memerintahkan mereka untuk kemudian
longsor ya, menutupi kampung apa, apalagi situ ada manusia. Begitu Allah perintahkan langsung, ya. Nggak ada ceritanya saya tunggu-tungguan. Dengan serta merta dia akan kemudian meluncur, ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati manusia sudah sebegitu jelas ya perintahnya, ya, kalau dicontohkan ke dalam peristiwa Bani Israel itu, sembelihlah oleh kalian sapi seekor sapi betina, clear jelas, ya, nggak dikerjain. Yang ada malah mempersoalkan pertanyaan yang seolah-olah yang memberikan perintah ini nggak paham gitu ya. Seolah-olah Allah itu tidak lebih mengerti daripada mereka. Bani Israel ini kurang ajar. Ya, dengan kalimat ya sapi itu kan banyak jenisnya, itu kan. Yang sapi betina itu kan jenisnya banyak, begitu kan. Nah, itu yang mana? Soal begitu ya. Seolah-olah Allah nggak ngerti itu gitu kan. Nah, itu kurang ajarnya mereka. Wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan itu tadi ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Ya, kerasnya hati Bani Israel menerima kebenaran ya melebihi kerasnya batu yang kita perhatikan yang susah dihancurkan. Padahal batu saja yang kita lihat itu kata Allah bisa mengeluarkan air, bisa terbelah ya. Ya, kemudian apalagi bisa longsor, meluncur ya ketika Allah sudah memerintahkan kepada mereka. Walaupun mereka awalnya kokoh berdiri itu, kalau Allah suruh longsor ya timpakan manusia yang zalim itu ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Kemudian ayat selanjutnya di dalam ayat ini kemudian Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ya, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kadang-kadang kan kita menganggap ya kita tidak disaksikan, ya, tidak. Ya, makanya orang kemudian sanggup ya melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan. Ya sebetulnya hal itu didasari itu tadi ya kurangnya keyakinan bahwa Allah ya, selalu memperhatikan kita ya, dan kemudian dia mencatat apa yang kita kerjakan ya. Keyakinan itu yang sebetulnya lemah ya. Sehingga kemudian dengan mudah mendorong yang manusia itu melakukan keingkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibrah ya, pelajaran utama dari ayat ini adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan perintah Allah ya, jelas perintahnya, jelas larangannya, jangan kemudian kita membiarkan ya, hati kita ini cuek acuh ya, tidak mau mematuhi gitu kan. Tetap pada pendirian yang salah walaupun perintah Allah sudah jelas. Ketika datang kepada kita kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki atau untuk memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, jangan kemudian kita tidak bergeming ya, tidak mau mengubah pendirian yang salah ya. Nah, ini bahaya ya. Inilah ibrah utama karena fenomenanya banyak seperti itu sahabat iDream ya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok yang seperti ini gitu kan. Ya, dikasih tahu yang benar tapi kemudian tetap pada pendirian yang salah. Dikasih tahu ya tidak boleh mencaci sesama muslim karena perbedaan pandangan fikih ya. Ya Rasulullah kan juga dulu ya sahabat pandangan fikihnya beragam tapi Rasulullah tidak mencaci maki ya. Tidak mudah kemudian menghujat ya, menyebutnya nauzubillah ya, ada yang berani menyebut kaum muslimin dengan sebutan ahlul bid'ah padahal Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kalimat itu ya, Rasulullah yang mengeluarkan kalimat kullu bid'atin dolalah ya, kullu dolalatin finnar ya. Ya, tapi kemudian muncul kalimat baru yaitu ahlul bid'ah. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang diadakan juga ya, sesuatu yang baru juga. Rasulullah tidak mengatakan demikian tapi ada orang yang kemudian sanggup mengatakan hal itu dengan mengatasnamakan ajaran agama, mengatasnamakan kebenaran. Dikasih tahu itu nggak boleh.
tetap aja tuh. Nah, yang kayak gini-gini nih ya perlu diwaspadai ya. Jadi kalau sudah dikasih tahu ini yang benar, ya, dibeberkan dalil-dalilnya, ya, jelas ya larangannya. Karena Allah sudah jelas itu melarang. Ya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ada kelompok-kelompok yang ingin justru ya, menimbulkan perpecahan. Ya, dengan merasa bahwa itu dalam rangka memperbaiki, menyatukan kan aneh. Inginnya menyatukan tetapi yang dilakukan justru memecah belah. Ya. Ya, gimana nggak jadi pecah belah kalau kemudian yang muncul adalah caci maki, celaan dan hinaan, menghina amalan, ya, menghina perbedaan pandangan, itu kan merasa kelompoknya paling benar, ya paling mengikuti sunnah misalnya gitu ya. Misalnya itu kan. Nah, ini kan sama aja memecah belah itu. Kalau memang ingin mempersatukan ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya, qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah kepada mereka ahli kitab itu ya orang-orang yang di luar Islam itu kan begitu ya. Marilah kalian kepada marilah kalian ya bersama dengan kita gitu kan menuju kepada kalimat yang sama, bukan justru menekankan perbedaan gitu kan. Nah, jangan jadi orang yang mau beda sendiri gitu. Nah, kalau niatnya memang ingin mempersatukan, kalau mau niatnya mempersatukan, nah, justru kita harus menonjolkan sisi yang samanya gitu kan. Karena barulah dengan itu kemudian bisa menjadi bersatu. Dan berpecah belah itu Allah larang, Allah haramkan ya. Wala tafarraqu kan jelas begitu. Nah, ini kadang-kadang susah ya untuk diluruskan. Nah, inilah ibrah dari surah Al-Baqarah yang ke-74 ya, jangan sampai kemudian kita menjadi seperti orang yang Allah celak ya di dalam ayat ini ya, ini Bani Israel ya, yang begitu keras hati ya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim, yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.